Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini Fauzi akan menceritakan sebuah film bergenre misteri action yang berjudul Apurva. Film ini disutradarai oleh Nicky Bhatt. Film ini menceritakan seorang gadis cantik bernama Apurva yang diculik penjahat dalam perjalanannya menemui tunangannya ke kota Agra. Dikisahkan dengan strategi Apurva berhasil menghabisi semua 4 penjahat yang terkenal kejam dan beringas hingga tewas. Daripada penasaran seperti apa kisahnya, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan satu rombongan sedang berkendara di gurun Sahara kota Chamdal Madhya Pradesh. Sang supir sudah berpengalaman 10 tahun bekerja sebagai sopir. Kondisi jalan nampak sepi dan jauh dari jangkauan kota ataupun desa. Di tengah perjalanan nampak beberapa batang pohon di jalan menghalangi mobil mereka. Mobil pun berhenti dan mundur dikarenakan sang supir yang berpengalaman mempunyai feeling ini adalah ulah bajing loncat. Benar saja, sesaat akan mulai mundur, gemuruh suara tembakan terdengar sangat kencang di telinga dan mengenai Tuan Thakur yang duduk di belakang hingga tewas. Ternyata mereka adalah 4 perampok yang terkenal kejam dan bengis dalam setiap melakukan aksinya. Mereka terdiri dari Jugnu, pemimpin mereka, Suha, Bali, dan Juta. Terlihat sang supir dan Kenat ditembak kakinya dan dihajar habis-habisan tanpa ampun. Satu lainnya mencoba kabur berlari ke gurun Sahara, namun Suku langsung menembakkannya hingga tewas. Sang supir berhasil kabur berlari menjauh, namun masih di jalur yang sama. Mereka mengejar dengan mobil dan langsung menabrak sang supir tersebut hingga tewas. Atas keberhasilan mereka, kali ini bos mafia tersebut memberikan bonus segepok uang untuk mereka. Mereka bersenang-senang sejenak dan sebagian uangnya untuk membeli senjata dan peluru. Dalam perjalanan ke kota Agra, Jugnu menceritakan tugas baru yang diberikan bos mafia tersebut di dalam mobil, yaitu mereka harus merampok truk yang membawa kain polyester yang dengan nilai miliaran rupiah. Di scene ini diperlihatkan nampak Apurva yang cantik cerita dengan senyum merah merona. Bak bidadari itu sedang menelepon tunangannya Sidrat dari dalam bis. Apurva hendak ke kota Agra untuk menemui tunangannya Sidrat. Bis itu nampak berhenti dikarenakan lampu merah perlintasan kereta. Dalam perjalanan naik bus tersebut, ternyata mobil yang dikendarai geng Jugnu itu melewati jalan yang sama. Jugnu beberapa kali ingin melewati bis tersebut, namun tidak berhasil. Jugnu nampak kesal dikarenakan supir bus tidak memberikan jalan untuk mereka lewat. Jugnu diejek Suka dan yang lainnya. Jugnu akhirnya emosi dan tancap gas melipir keluar jalan untuk mengejar bis tersebut. Setelah berhasil menyusul, Jugnu berhenti pas di depan bis yang dinaiki Apurva. Bis pun akhirnya berhenti. Penumpang di dalam bis pun ramai melihat ke depan, bertanya-tanya dalam hati apa yang membuat bisnya berhenti. Keempat perampok tersebut langsung turun dari mobil. Terlihat Jugnu langsung menarik dan menampar sopir bus tersebut. Tidak terima ditampar, sang sopir pun membalas tamparan Jugnu. Jugnu jatuh tersungkur ke tanah. Jugnu langsung mengambil pistolnya dan menembak sang supir tersebut hingga tewas. Suara riak gemuruh dalam mobil tersebut seketika langsung berhenti. Mereka semua bingung dan ketakutan yang luar biasa nampak di raut wajah mereka. Apurva nampak tak sengaja menjatuhkan HP-nya di bawah kursi penumpang saat hendak mau duduk kembali ke dalam kursinya. Di depan bus, Juta dan Bali Suka menghajar habis-habisan kernet bus tersebut tanpa perlawanan. Jugnu menendang kernet tersebut hingga jatuh tersungkur.
Dalam kesakitan dan ketakutan, kena tersebut meminta maaf kepada Juknu. Namun, Juknu terus menghajar kena tersebut hingga tewas. Bali dan Suka naik ke atas bus dan menyuruh semua penumpang menyerahkan barang berharga mereka. Mereka nampak pasrah dan menyerahkan semua perhiasan dan ponsel mereka. Namun, sungguh naas di luar dugaan. HP Apurva yang jatuh di bawah jok tersebut tiba-tiba berbunyi sesaat Suka dan Bali hendak turun dari bus. Sontak saja Suka langsung mengambil HP tersebut yang sedang berdering. Karena penasaran, Suka mengangkat panggilan tersebut. Sidat yang tidak tahu jika yang mengangkat adalah perampok langsung mencaci dan mengancam akan menghajar Suka. Jelas saja Suka tertawa dan membalas akan membawa Apurva pergi bersamanya. Suka berkata, "Cobalah selamatkan dia." Suka menyeret Apurva keluar dari bis tanpa belas kasihan sedikit pun. Terlihat tak seorang pun membantu Apurva atau menolong Apurva. Semuanya diam untuk menyelamatkan diri. Suka, Cuta, dan Bali menggotong Apurva ke dalam bagasi mobil mereka. Mereka meletakkan Apurva di belakang mobil mereka. Di dalam perjalanan, Apurva terus mengetuk kaca dan mencoba meminta pertolongan. Namun usaha itu sia-sia saja. Di scene lain, tampak Sidat, tunangan Apurva, dan polisi sudah datang di TKP. Namun sudah 2 jam polisi belum melakukan tindakan apapun untuk mengejar mobil perampok tersebut. Mobil perampok tersebut nampak berhenti di desa mati dekat rel kereta. Mereka membawa Apurva ke sebuah gerbang kereta tua yang nampak sudah rusak dan berkarat. Apurva diraba-raba dan dijadikan mainan mereka. Sesekali Apurva diseret dan digrepe-grepe. Namun Apurva terus berusaha tetap sedikit melawan. Dikarenakan terus melawan dan menjatuhkan HP Cuta, Apurva ditampar Cuta hingga pingsan. Suka kesal dengan Cuta. Suka langsung menghajar Cuta. Suka bilang, jika gadis itu pingsan, maka dia tidak bisa menikmati jeritan gadis itu saat dienjos-enjos nanti. Penasaran dengan Apurva yang pingsan, Juknu menyulut rokok ke tangan Apurva untuk memastikan dia pingsan beneran. Sekali, Juknu ingin membuka pakaian Apurva, tapi Suka menyuruhnya keluar untuk menghitung hasil rampasan. Keempat perampok tersebut santai sejenak sembari mengutut dan menghitung hasil rampasan dari bis tadi. Tak disangka terlihat sosok pria setengah tua lewat dari balik pepohonan. Jelas saja mereka menyuruh sang pria tersebut berhenti sembari menodongkan pistol ke arahnya. Karena takut, sang pria tersebut menurut saja. Mereka mulai menginterogasi pria tersebut. Pria tersebut mengaku bahwa dia adalah seorang peramal. Dia bisa meramal masa depan dan melihat sedikit masa lalu seseorang. Dengan sedikit tertawa, Juknu menyuruh pria tersebut meramal Cuta. Peramal tersebut mengatakan Cuta pernah mengalami kecelakaan saat kecil, jadi ada bagian tubuhnya yang tidak berfungsi. Karena malu, Cuta langsung menampar peramal tersebut hingga jatuh tersungkur. Mereka akhirnya mengikat peramal tersebut dan menaruhnya bersama Apurva. Di sini ternyata Apurva sadar dan hanya berpura-pura pingsan. Apurva mencoba ngesot keluar untuk gerbang, namun beberapa meter Cuta datang hendak mengambil ember di sana. Cuta awalnya nampak curiga dengan posisi Apurva, namun sang peramal dengan cerdas mencoba mengalihkan perhatian Cuta dengan cara bersimpuh di kaki Cuta memohon untuk dilepas. Cuta pun kesal dan tidak curiga dengan posisi Apurva, lalu mengambil ember tersebut lalu pergi. Selepas Cuta pergi, Apurva bangun dan melepaskan ikatan sang peramal.
Mereka pun akhirnya kabur dan berlari ke sebuah desa mati yang penuh labirin reruntuhan bekas rumah-rumah warga. Apurva terus berlari kencang di tengah labirin tembok tua tersebut. Lagi dan lagi, sungguh naas, Apurva menabrak Cuta yang baru saja mengambil air di sana. Apurva dan Cuta terjatuh bersama. Cuta bangun dan langsung menyeret leher Apurva lewat sebuah gang yang sempit. Apurva menjerit kesakitan dan terus berusaha melawan. Beruntung, Apurva berhasil melukai leher Cuta dengan gelang di tangannya. Apurva segera kabur dan berlari kencang. Namun, Apurva kembali terjatuh. Cuta yang mengejarnya tersandung kaki Apurva dan ikut terjatuh. Melihat itu, Apurva buru-buru mengambil ember yang ada di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala Cuta berkali-kali hingga tewas. Sayup-sayup, Suka dan Jugnu mendengar suara Cuta meraung kesakitan. Suka mengecek tempat disekapnya Apurva dan peramal yang sudah terlihat kosong. Mereka bertiga langsung menuju ke arah suara Cuta berteriak. Mereka akhirnya mendapati Cuta sudah tewas di tempat. Jugnu, Bali, dan Suka mengeluarkan senjata dan terus mencari Apurva dan sang peramal tersebut. Apurva terus berlari kencang dan hampir saja dia jatuh ke sumur tua yang sangat dalam. Beruntung ada batu besar yang berhasil dipegangnya untuk tidak jatuh ke sumur. Apurva sekilas melihat kedalaman sumur tersebut. Apurva kemudian terus berlari dan bersembunyi di pojokan labirin tembok tua di sana. Singkat cerita, Bali berhasil menemukan sang peramal tersebut di bekas gorong-gorong yang sudah nampak bolong-bolong. Mereka langsung menghajar dan menendang peramal tersebut. Jugnu tersulut emosinya dan menembak sang peramal tersebut hingga tewas. Apurva yang tak sengaja melihat kejadian tersebut semakin cemas dan panik. Sambil menutup mulut, Apurva sekuat tenaga menahan tangis cemas yang bergejolak dalam dirinya. Apurva mendengar suara HP sang peramal berbunyi. Apurva pun berhasil mengambil HP sang peramal. Jugnu, Bali, dan Suka kesal karena Apurva berhasil mendapatkan HP tersebut. Apurva mencoba menelpon Sidat, namun berkali-kali di-reject. Teman Sidat mengingatkan suruh mengangkat telepon tersebut. Disinilah Sidat terlihat dulu di dalam bis. Sidat duduk di samping sang peramal. Sang peramal merawan Sidat bahwa perjalanan hidup Sidat sangat menantang. Namun belum selesai, sang peramal tiba di kota tujuan. Lalu sang peramal memberikan nomor untuk disimpan dengan nama Taracan. Disinilah diketahui bahwa sang peramal tersebut bernama Taracan. Itulah mengapa telepon dari Apurva tadi di-reject, karena dia kira itu dari Taracan. Sebelum turun, Taracan berkata kepada Sidat untuk mengangkat teleponnya karena jika dia menelpon itu berarti sangat penting. Mengingat itu, Sidat langsung mengangkat telepon itu dan benar saja itu dari Apurva. Apurva meminta tolong karena dia akan dibunuh. Namun penjahat itu bernama Suka dan Cuta. Belum selesai Apurva mendengar seseorang datang, telepon dimatikan. Malam pun datang. Apurva bersembunyi di bawah sumur tua. Dia mencoba menelpon Sidat. Namun di sini Sidat meminta Apurva untuk men-share lokasinya. Sidat berkata bahwasanya dia tidak bisa datang bersama polisi dikarenakan polisi kebanyakan alasan, maka dia akan datang sendiri. Apurva nampak sedih karena Apurva tahu
bahwa yang dihadapinya adalah penjahat yang bersenjata. Apurva takut Siddharth akan menjadi korbannya. Apurva mencoba mengayun-ayun ke atas HP tersebut supaya bisa men-share lokasinya. Namun naasnya HP-nya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Dengan kain sari panjang, Apurva mencoba mengambil air untuk diminum, hanya sekedar untuk melepaskan dahaganya sedikit. Tak berselang lama, nampak Bali ada di atas sumur tersebut. Bali melihat-lihat dengan senter ke dalam sumur tersebut. Bali lalu membuang bekas botol minumnya ke dalam sumur dan Bali pun pergi. Melihat Bali pergi, Apurva buru-buru naik ke atas untuk keluar dari dalam sumur tersebut. Apurva melihat Bali yang sedang berjalan, kemudian Apurva bersembunyi di semak-semak pohon. Tanpa sengaja, Apurva menemukan sebilah parang rumput di bawah kakinya. Apurva pun membawa parang tersebut untuk berjaga-jaga. Apurva terus bergerak. Kali ini di antara tembok tua rapuh itu, Apurva berhadapan dengan Bali. Apurva mencoba memohon untuk tidak diapa-apakan, namun Bali yang sudah terlanjur nepsong sama Apurva menyuruh Apurva untuk membuka bajunya untuk dia genjot sendiri. Apurva berpura-pura mundur sejenak sembari mengayun tangannya ke belakang mengambil parangnya tadi. Bali yang sudah sangat nepsong bersiap-siap membuka celananya. Namun dengan cepat Apurva menyayat batang Bali hingga tugel. Apurva kabur sembari membawa senter. Bali mengaung berteriak kesakitan, batangnya ditugel. Jugno dan Kusu menghampiri TKP. Terlihat Bali yang sudah terkapar, batangnya ditugel. Jugno marah kepada Bali dikarenakan bukannya malah menangkap Apurva, tapi Bali malah ingin memperkaos Apurva sendirian. Jugno meminta Kusu membawa Bali ke rumah sakit, namun Kusu tidak setuju. Mereka sedikit adu mulut dan hampir saja saling baku tembak. Hingga akhirnya mereka sepakat bahwasanya Apurva mempermainkan mereka. Mereka berdua menyalakan mobil dan membiarkan mobil tersebut sendiri tanpa kendali. Mereka sengaja menjebak Apurva supaya keluar dengan mengira mereka sudah pergi. Benar saja, rencana ini berhasil. Apurva akhirnya keluar dengan berjalan sedikit pincang dan terseok-seok. Suka menghadangnya dari depan. Apurva kembali berlari dalam labirin tembok tua asing tadi. Dari belakang, nampak Jugno sudah siap menghadang Apurva. Apurva kemudian berlari kencang masuk ke labirin tembok tua yang sudah ia tandai dengan sobekan kain sarinya. Jugno berlari kencang dan terus mengejar Apurva. Apurva mengingat setiap detil lokasi yang ia tandai dengan kain sarinya, hingga akhirnya Jugno jatuh ke dalam sumur tersebut. Melihat Jugno terjatuh, Suka hanya tertawa kecil dan akan membawa tali untuk Jugno supaya bisa memanjat. Jugno bilang Jugno tidak bisa memanjat hingga ke atas sumur. Tidak lama berselang, Apurva mendatangi sumur tersebut. Apurva melempar batu-batu besar ke dalam sumur mengenai Jugno hingga tewas. Di scene lain, nampak Apurva membuka pintu mobil dan menyayat tubuh Bali hingga tewas. Suka menuju ke mobil tersebut
Dan benar saja, Suka mendapati Bali sudah mati. Suka menembaki mobil tersebut. Sembari mendekat, Suka membuka bagasi mesin. Dengan tiba-tiba Apurva menyalakan mobil tersebut dan langsung menabrakkan Suka dengan kencang. Apurva terus membawa mobil tersebut hingga jauh. Sayangnya, mobil itu mogok di tengah semak belantara. Apurva terus berjalan di tengah-tengah ilalang menjauh keluar. Tidak lama kemudian, nampak Suka naik di atas mobil dan memeriksa Apurva dengan berteriak, "Pinky!" Suka terus mengejar Apurva. Apurva nampak terjatuh di tengah rel kereta karena kelelahan dan pingsan sejenak. Di saat yang sama, Suka mulai mendekat. Apurva tersadar dan terus berjalan ke dalam terowongan kereta. Suka terus mengejar hingga di tengah-tengah terowongan. Tiba-tiba dari belakang kereta datang. Melihat itu, Apurva langsung melempari Suka dengan batu agar dia tidak keluar dari terowongan tersebut. Sayangnya, Suka berhasil menangkap Apurva dan ingin mati bersamanya. Apurva berhasil menggigit tangan Suka dan berhasil menghindari kereta lewat tersebut. Sembari menghirup napas lega dan plong, raut wajah lemas bercampur kesedihan nampak bercampur letih luar biasa dari Apurva. Apurva tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Namun tiba-tiba kaki Apurva yang masih terseok-seok digenggam Suka sembari memanggil, "Pinky, saya masih hidup. Tolong saya menghormati Anda. Lihat saja, saya tidak pernah menyentuh Anda. Karena saya cinta sama Anda. Saya ingin menikahi Anda. Jadi, tolong saya, Pinky." Begitu kata Suka. "Sejaknya, beritahu namamu padaku, Pinky." Kemudian Suka melanjutkan pertanyaannya. Namun, dengan keadaan kesal, lemah, letih, lelah, gak karuan, Apurva dengan sedikit tenaga yang tersisa mengangkat batu besar sambil berkata, "Namaku Apurva," dan melemparkan batu besar itu ke wajah Suka hingga tewas. Di sini Apurva tiba-tiba sudah sampai di tempat kepolisian dan meminta tolong supaya bisa menelpon Siddharth kekasihnya. Menangis terseduh-seduh tanpa sepatah kata pun Apurva menelpon Siddharth dan film ini pun berakhir. Oke, itu saja review dari saya tentang film Apurva yang mungkin akan lebih seru jika melihatnya langsung. Keren banget filmnya, apalagi pemerannya Tara Sutiara yang kualitas aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.